Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita membahas Mazmur 33 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mazmur 33 ayat 10 sampai 11 tertulis, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Saudaraku, ayat-ayat ini juga sering dijadikan dasar atau landasan premis bahwa Allah menentukan segala sesuatu, bahkan keselamatan individu. Artinya, ada orang-orang yang ditentukan oleh Allah secara sepihak untuk selamat, dan yang lain binasa. Penetapan premis tersebut adalah tindakan yang sangat ceroboh. Kecerobohan tersebut disebabkan oleh karena tidak teliti memperhatikan konteks ayat tersebut dan tidak jeli memperhatikan teks aslinya. Untuk melihat Mazmur pasal 33 ayat 10 sampai 11 ini, kita harus memperhatikan dengan teliti konteks ayat-ayat tersebut. Kita mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ya. Jadi sebelum kita membahas Mazmur pasal 33 ayat 10-11, seharusnya kita melihat ayat-ayat sebelumnya. Mestinya juga ayat-ayat sesudahnya, tetapi baru melihat ayat-ayat sebelumnya sudah 4 halaman. Jadi saya break dulu di situ, saudaraku. Ya, kita tidak boleh ceroboh memungut 1 ayat, 2 ayat, lalu menjadi landasan atau dasar. Mazmur 33 ayatnya yang ke-4 sampai 9. Sampai ayatnya yang ke-9. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, kita harus memperhatikan dengan teliti ayat-ayat ini, supaya kita bisa menemukan makna orisinil, makna asli dari ayat 10 dan 11. Dan kita tidak ceroboh menafsirkan ayat itu dan membangun sebuah premis, ya, asumsi, landasan berpikir. Nah, kali ini ada banyak terjemahan bahasa Ibrani yang saya kutip. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus memberikan perhatian lebih teliti. Terus terang ini seperti kuliah, saudaraku. Seperti kuliah. Seperti kuliah. Pertama kita lihat ayat yang ke-4. Kalimat ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, "For the word of the Lord is right, and all His works are done is truth." Ayat ini berbicara mengenai karakter Allah. Bahwa Allah adalah Allah yang benar, segala sesuatu yang dikerjakan dalam kebenaran yang konsisten atau kokoh. Sebab Tuhan benar dan apa yang dikerjakan dalam kesetiaan. Truth, ya. Kalau dalam terjemahan kita dengan kesetiaan. Dalam bahasa Inggris kita menemukan, saudaraku sekalian, kata benar di situ yasar.
Ini menunjuk tindakan yang benar. Artinya kalau dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang benar, maksudnya Allah bertindak selalu tepat dalam kesetiaan. Sedangkan kesetiaan dalam teks aslinya emunah. Emunah ini sebenarnya juga bisa berarti iman sebenarnya. Emunah ini. Faithful, setia. Ini menunjuk konsistensi Allah dalam bertindak. Jadi secara ringkas ayat yang keempat berarti bahwa apa yang dilakukan Tuhan selalu benar. Dia adalah Allah yang berintegritas sempurna. Berintegritas artinya konsisten dalam memegang norma. Konsisten dalam memegang norma. Tidak berubah dalam hakikat dan sifatnya yang tidak bercela. Dalam hal ini Tuhan tidak pernah gagal melakukan suatu tindakan yang benar. Ketepatan kebenaran tindakan Tuhan tidak bergeser sedikit pun. Ini jadi landasan dulu saudaraku. Ingat bahwa tindakan Allah selalu benar dan konsisten. Ini ingat kalimat ini. Tindakan Tuhan tidak bergeser sedikit pun. Ia tidak pernah gagal melakukan apa yang benar. Itu ayat yang keempat. Selanjutnya, tindakan Tuhan selalu dalam keadilan menurut hukum. Sebab ia mencintai hukum. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kata senang dalam teks aslinya ahab. Ahab ini artinya mencintai, bukan hanya senang. Dalam arti kegembiraan, joy. Kalau kegembiraan itu simkah. Jadi sebenarnya kata senang ini kurang tepat. Lebih tepat diterjemahkan cinta. Tuhan mencintai kebenaran dan hukum. Jadi bukan hanya sesuatu yang menggembirakan. Joyful. Bukan simkah. Tapi ahab. Jadi saudaraku sekalian, kebenaran dan hukum bagi Tuhan bukan hanya sesuatu yang dapat menggembirakan. Seakan-akan hanya objek kesenangan. Tetapi sesuatu yang prinsip. Yang harus ditegakkan. Tuhan bukan hanya bergembira terhadap kebenaran dan hukum. Tetapi ia mencintai kebenaran hukum. Hukum dan keadilan adalah menyangkut kehidupan itu sendiri. Dan Allah tidak mungkin eksis tanpa keadilan dan hukum. Jadi kata senang itu lebih tepat diterjemahkan apa? Mencintai. Jadi bukan sekedar penggembira. Bukan simkah. Tapi ahab. Kata keadilan dalam teks aslinya sedekah. Yang juga bisa diartikan tindakan yang benar menurut tatanan. Jadi ada tindakan benar menurut tatanan. Sedekah. Dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan righteousness. Saya kira ini sejajar dengan kata dikaiosune. Sedangkan hukum dalam teks aslinya adalah mispat. Yang juga berarti keadilan. Mazmur 33 ayat 5 menunjukkan bahwa Allah mencintai kebenaran dan keadilan. Kebenaran berbicara mengenai tindakan yang tidak dapat dipersalahkan. Sedangkan keadilan berbicara mengenai tindakan yang tidak merugikan siapapun. Saya ulangi, kebenaran berbicara mengenai tindakan yang tidak dapat dipersalahkan. Jadi kalau Tuhan bertindak tidak bisa dipersalahkan. Sebab nanti kita akan bicara mengenai Tuhan yang membatalkan rencana bangsa-bangsa. Loh kenapa Tuhan membatalkan? Kenapa Tuhan menggagalkan? Ada alasannya dong. Nah, Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak. Dia benar dalam tindakannya, tidak bisa dipersalahkan. Dan Tuhan adil, artinya bahwa tindakan Tuhan tidak akan merugikan siapapun. Keadilan Tuhan menunjuk tindakan yang tidak mencelakai siapapun. Dan setiap orang patut memperoleh tuaian dari apa yang ditaburnya. Misalnya, tidaklah adil kalau seorang tanpa salah dihukum. Itu tidak adil. Jadi kalau Tuhan
menggagalkan rencana bangsa-bangsa, sedangkan bangsa-bangsa itu tidak bersalah. Itu tidak adil. Tapi Tuhan tidak mungkin bertindak begitu. Ini latar belakang kenapa saya mengutip ayat ini. Karena ada teologi yang mengatakan Allah menentukan segala sesuatu. Pokoknya Allah yang menaskahkan, Allah yang membuat skenario, dan akhirnya Tuhan juga yang, hasilnya Tuhan juga yang menyelesaikan. Ya semua jadi sandiwara. Dia mengambil ayat-ayat ini. Ayub 42 ayat 2, Mazmur 33, 10, 11, Yesaya dan seterusnya. Saya mengajak kita lihat setiap ayat itu ternyata konteksnya beda. Kita melihat konteks Ayub. Bahwa apa yang direncanakan Allah tidak pernah gagal. Yang direncanakan artinya yang dipikirkan. Tidak pernah gagal, Batser artinya pasti dilaksanakan atau selalu ada akses. Selalu ada jalan. Ini tidak saya karang karena kamus berkata begitu. Jadi apa yang dirancang Tuhan pasti ada jalan. Dan ketika Ayub menyelesaikan pergumulannya, dia tahu yang dipikirkan Allah ternyata dilaksanakan. Ayub tidak bersalah. Kenapa harus mengalami begitu? Tuhan memakai pencobaan itu, bahkan memakai iblis. Satu, meningkatkan kualitas Ayub. Engkau tahu jalan hidupku. Teks aslinya sudah saya teks. Dia tahu perjalananku. Kalau dia menguji aku akan muncul seperti emas. Jadi dia membuat kualitas imanku menjadi lebih baik, satu. Yang kedua, Tuhan mau menyingkirkan orang-orang yang tidak layak di samping Ayub. Istrinya itu bayangkan, kutukilah Allahmu dan matilah. Loh kok bukan Allahku, Allahmu? Bayangkan anak-anaknya yang hanya berpesta-pesta dengan DNA istri seperti ini. Dimurnikan oleh Tuhan. Oh, apa yang kau rancang kau laksanakan. Tapi bukan berarti lalu hasil akhir semua tergantung Tuhan. Peran Ayub juga menentukan. Nah, saya tidak mengulangi lagi, saudara. Tapi kira-kira yang lalu begitu, itu konteks Ayub. Sekarang konteks ini beda lagi. Kata menggagalkan itu apa? Kata rencana itu apa? Kata rancangan itu apa? Bangsa-bangsa ini siapa? Rupanya bangsa-bangsa ini orang kafir. Goyim. Sedangkan kalau umat Allah, Jadi itu harus teliti dan jeli. Supaya kita tidak sembarangan membuat konklusi atau kesimpulan. Kumpulkan semua kalimat yang mengatakan Allah tidak pernah gagal, lalu disimpulkan. Itu ceroboh. Kita teruskan ya. Jadi dikatakan adil, Allah tidak mungkin mendatangkan kecelakaan bagi siapapun. Selanjutnya, Allah akan mencegah kalau ada tindakan yang merusak keadilan. Merusak keadilan berarti merusak tatanan yang Tuhan gariskan. Jadi kalau Allah menggagalkan rancangan bangsa-bangsa, itu bukan tanpa alasan. Kalau tindakan itu adalah tindakan yang merusak keadilan, Tuhan sebagai hakim akan bertindak. Bukan tanpa ada alasan lalu Tuhan bertindak. Makanya baca dulu ayat yang keempat. Kita sudah mempelajari ayat yang keempat. Baca lagi ayat yang kelima. Kita pelajari juga ayat yang kelima. Jangan hanya melihat 10-11. Kalau hanya melihat ayat 10-11, lalu disimpulkan Allah bertindak. Dan apa yang dilakukan tidak pernah gagal. Seakan-akan Allah punya rancangan tertentu, apapun yang di depannya diterjang, pokoknya rancangan ini dipenuhi. Itu Allah yang sewenang-wenang. Allah yang bisa dipersalahkan nanti. Dan kalau Allah bertindak salah, kita tidak bisa meneladani tindakannya. Jadi jangan mengatakan Pak Eras itu punya pandangan tidak jelas dasar Alkitabnya. Justru saya menggali per ayat. Lihat konteks dalam bahasa aslinya. Ini pekerjaan berat dan panjang. Coba memeriksa kata demi kata dalam bahasa Ibrani. Lalu membuat berjam-jam. Tapi ini akan menjadi penemuan yang luar biasa. Penemuan yang lalu saja sudah luar biasa.
Ia tidak pernah gagal. Ia tak pernah gagal. Maksudnya apa? Kalau pikiran anak-anak pokoknya berhasil aja. Berhasil apanya? Tapi kita sekarang dewasa kan? Jadi berhati-hati kalau berbicara. Allah tidak pernah gagal itu maksudnya gagal dalam hal apa? Oke, kita teruskan. Kalau Alkitab berkata bumi penuh kasih setianya, kasih setia itu chesed, artinya kebaikan. Dalam bahasa Inggris goodness, the goodness of God. Ayat ini hendak menunjukkan bahwa semua tindakan Tuhan baik adanya bagi semua pihak. Sehingga Tuhan tidak akan dapat dipersalahkan dari sudut manapun. Dan semua tindakan pasti ada alasan yang bisa dimengerti. Bila hal itu berhubungan dengan manusia, agar menjadi pelajaran bagi manusia. Jangan pungut ayat yang mengatakan Allah tidak pernah gagal, lalu disimpulkan Allah bertindak tanpa bisa dicegah, dan pasti rencananya digenapi. Diteruskan lagi bahwa Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Kalau yang ditentukan selamat sampai akhirnya pasti selamat karena Allah tidak pernah gagal. Konyol. Ceroboh itu. Tapi kalau nggak belajar ini, nggak bisa dibantah pandangan itu. Tapi kalau belajar ini, tidak bisa tidak. Harus terbantahkan itu. Cuman kita tidak mau ribut. Saya terus terang nggak mau debat. Soal Firaun yang dikeraskan saja, kita juga menemukan yang luar biasa. Memang Firaun artinya sudah keras. Tidak akan melepaskan bangsa Israel. Jadi Allah hanya membuat strengthen, menuntaskan, mengeraskan. Dan keras hati Firaun dipakai untuk memuliakan namanya. Bisa. Jangan begini, aku keraskan hatinya. Supaya namaku dimuliakan lewat orang itu. Ceroboh, bodoh. Dan pandangan itu yang lebih kuat berlaku di banyak gereja hari ini. Allah mengeraskan siapa yang mau dikeraskan. Melembutkan hati siapa yang mau dilembutkan. Oh iya, saya setuju. Tapi kalau Allah melembutkan hati orang atau mengeraskan hati orang, Allah punya alasan bertindak. Amin, saudara. Enggak sembarangan. Jangan berpikir begini ya. Oh, si A hatinya enggak dikeraskan. Tapi si B dikeraskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti satu kali akan saya bahas. Kalau Allah dimuliakan dengan mengorbankan orang, itu bukan Allah yang cerdas. Buku-buku mereka tertulis begitu. Demi kemuliaan namanya Allah bertindak dalam kedaulatannya supaya namanya dimuliakan. Karena memang ada ayat yang mengatakan, aku mengeraskan hatinya supaya namaku dimuliakan. Betul. Betul, itu betul sekali. Tapi saudara, kita tidak boleh melihat sekilas. Harus cerdas lihat ke dalam. Kenapa Tuhan mengeraskan dia? Yang sedang saya hadapi head to head ini adalah ajaran yang sudah mengkristal kuat di banyak gereja-gereja besar. Sudah mengkristal kuat. Makanya kalau saya mengatakan begini kan ada orang bilang, itu Erastus mau merubah sejarah. Saya tidak merubah. Saya melengkapi sejarah. Jangan stereotip dulu, jangan prejudis dulu. Jangan skeptis dulu mandang saya. Yuk belajar dulu di sini. Kalau zaman Agustinus, Calvin, Arminian, mereka buka Alkitab setengah mati. Buka sama dengan gulungan-gulungan besar atau kitab-kitab besar. Kalau kita pakai komputer, jebret keluar semua. Pasti lebih cepat kita. Mau bahasa Latinnya, mau bahasa Inggrisnya, mau diksionerinya, jebret dalam sekejap. Pasti lebih gampang kita. Jadi kita bisa lihat, hebat. Nah, tentu semuanya membutuhkan hikmat Tuhan. Amin. Kita ini bukan mau sombong. Aduh, Tuhan melawan orang sombong, saudara. Bukan mau mengatakan kita paling benar. Tapi kalau kita belajar begini kan mengagumkan sekali. Jadi kalau Alkitab berkata, ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, artinya dia mencintai tindakan-tindakan yang benar yang tidak bisa dipersalahkan. Dan dia mencintai tindakan yang tidak merugikan siapapun. Itu keadilannya, itu hukumnya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi akan penuh dengan kebaikan Tuhan.
Manis kan? Cantik tuh. Halo? Cantik ya? Cantik. Jadi kata keadilan di sini artinya tindakan yang benar. Oke, yang tidak bisa dipersalahkan. Hukum di sini, tadi saya sudah mengatakan, kata keadilan di sini sedekah. Ya, itu jelas. Sedangkan kata hukum itu mispat, artinya keadilan. Memang Bapak Ibu, kita itu kalau lihat terjemahan bahasa Indonesia bisa bingung-bingung juga. Tapi Anda dengar saya dari bahasa aslinya. Oke? Terjemahan bahasa Indonesia tidak salah-salah. Tapi agak bergeser sedikit dan bisa membingungkan. Loh Pak Eras kok bilang ini keadilan, hukum keadilan? Enggak. Yang pertama itu sedekah itu artinya kebenaran, tindakan yang baik. Ini saya kira sama dengan dikayosune, righteousness, tindakan yang tidak bisa dipersalahkan, tindakan yang benar. Sedangkan hukum mispat artinya keadilan, tindakan yang tidak melukai atau merugikan siapapun. Adil kan? Betul nggak? Allah tidak mungkin bertindak tidak adil, tidak mungkin. Tindakannya pasti nggak bisa dipersalahkan, pasti adil, nggak ada yang dilukai. Bumi penuh dengan kasih setia itu goodness, kebaikan. Tuhan pasti baik. Sekarang kalau Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa karena kedaulatan yang sepihak, rancangan Allah pasti digenapi. Orang yang dipilih selamat tetap selamat, yang tidak bukan. Itu bukan Tuhan yang tidak bisa dipersalahkan, dia bisa dipersalahkan. Kalau orang bilang, siapa kamu mempersalahkan Tuhan? Ya memang kita nggak akan bisa mempersalahkan Tuhan. Tuhan kita siapa sih mempersalahkan Tuhan? Tapi Tuhan tidak mungkin bisa dipersalahkan kalau dihakimi, karena tindakannya selalu benar. Dan untuk itu Tuhan pasti bertindak cerdas. Ini menjadi periode atau dekade yang luar biasa ya. Lambat laun pasti orang tahu. Selanjutnya kita ke ayat berikut. Mazmur 33, 6 dan 7. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Nah, pernyataan ini tidak menunjukkan bahwa segala sesuatu ada tatanannya. Dan Allah cakap dalam membuat tatanan itu. Allah selalu membela kebenaran dan keadilan. Allah menjaga dan membela tatanan kehidupan agar kebenaran keadilan ditegakkan. Untuk semua kejadian di bumi, baik yang dilakukan Tuhan sendiri maupun dilakukan manusia, pasti ada di dalam tatanan atau hukum yang permanen. Air ada tempatnya, daratan ada tempatnya, ada wadahnya. Tatanan Tuhan ditegakkan selaras atau seirama dengan hukum alam. Semua tindakan Tuhan tertata dalam aturan yang permanen. Kalau Allah dengan ketat menegakkan keadilannya, maka manusia hendaknya bersikap yang patut, yang hormat terhadap Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kalau ada panggilan untuk takut kepada Tuhan, itu berarti ada dampak terhadap takutnya itu kepada Tuhan. Takut ya, misalnya begini. Takut ya, karena sikap takutmu kepada Tuhan, itu menimbulkan reaksinya. Jadi kalau misalnya gini, contoh sederhana saja, takut ya sama ibu Pak Guru ini ya. Maka kenali, dia itu maunya apa? Masuk kelas jangan terlambat. Sampai di kelas jangan pakai permen karet. Misalnya ya, kalau duduk yang manis, buku taruh di laci. Udah tahu kan tatanannya? Ya udah, kenali tatanannya. Ikuti tatanan itu. Takutnya ya. Tapi kalau punya guru, takutlah akan dia. Kenapa? Sebab dia mau pukul-pukul, mau marah-marah, mau tunjuk-tunjuk. Kenapa? Wah, dia suka-suka sendiri, nggak kebaca. Gila nggak kira-kira? Kita punya Allah seperti itu, gila nggak kita? Gila. Allah kita tidak begitu. Jadi kalau dia membatalkan rencana bangsa-bangsa, pasti kita temukan kenapa dia berbuat begitu.
Kenapa orang itu selamat, kenapa orang itu binasa? Kenapa orang terkutuk, kenapa orang itu diberkati? Jangan karena Tuhan telah menaskahkan semua dalam skenario Tuhan. Dia tidak pernah gagal apa yang dilakukan. Konyol. Makanya kalimat ia tidak pernah gagal harus dimengerti dengan benar. Nah, soal Ayub sudah kita bahas. Sekarang kita membahas Mazmur 33 ayat 11 ini. Kalau Allah dengan ketat menegakkan keadilannya, maka manusia hendaknya bersikap yang patut, yang hormat, yang pantas terhadap Tuhan. Biarlah segenap bumi takut. Nah, kata perintah dalam teks aslinya adalah safah, yang juga berarti meletakkan tatanan atau memberi aturan. Dengan demikian kalimat dia memberi perintah, maka semuanya ada, maksudnya bahwa semua yang diciptakan Tuhan, semua terjadi dengan tatanan. Laut ada wadahnya, darat ada tempatnya. Umat harus tunduk kepada tatanan Allah. Ayat ini juga tidak menunjukkan supremasi Allah sebagai penguasa yang menjadi hakim atas segala sesuatu. Sebagai hakim, Allah tidak melanggar tatanannya sendiri. Gak gampang ya. Tapi Anda akan jadi cerdas. Amin. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah menggagalkan rencana bangsa-bangsa, meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tidak boleh dipahami seakan-akan Tuhan secara absolut dan sewenang-wenang bertindak tanpa bisa dimengerti mengapa dia bertindak demikian. Makanya nanti di Efesus pasal 1 ayat 45, Allah menentukan kamu, memilih kamu sebelum dunia dijadikan supaya kudus, tidak bercacat, tidak bercelah. Allah memilih kamu sebelum dunia dijadikan dan menentukan kamu supaya kamu tidak bercacat, tidak bercelah. Ayat itu bisa diartikan sederhana, bodoh dan ngawur. Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Betul nggak? Bisa ngawur. Tapi kalau kita belajar begini, kita akan berakarnya kenapa Allah berbuat begitu. Maksudnya apa yang dipilih ini? Manusianya, individunya, atau kelompok. Untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah ini, manusianya atau standarnya. Orang harus cerdas. Makanya kita jangan disandera oleh pandangan teologi yang sudah ada lalu ikut-ikutan. Teologi yang sudah ada bisa efektif pada masa-masa itu, tapi pada masa sekarang bisa nggak efektif. Allah membuka lagi rahasia yang lebih dalam. Jadi jangan berpikir Allah semenang-menang menggagalkan rencana bangsa-bangsa, meniadakan rancangan suku-suku bangsa, seakan-akan Tuhan dengan secara absolut dan sewenang-wenang bertindak tanpa bisa dimengerti mengapa dia bertindak demikian. Tuhan yang benar dan adil tidaklah demikian. Tentu saja ada alasan mengapa Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tuhan tidak mungkin bertindak di luar kebenaran dan keadilan, sebab ia mencintai kebenaran dan keadilan dan selalu menegakkannya secara konsisten dan konsekuen. Ia sendiri tidak mungkin melanggarnya. Maka bumi penuh dengan kebaikan Tuhan. Kata menggagalkan dalam teks aslinya adalah pur, yang juga berarti mematahkan. Bringeth, nullifies. Kalau bringeth ini terjemahan dari King James bahasa kuno. Mematahkan. Kalau Allah menggagalkan dalam arti mematahkan sama sekali rencana dan rancangan bangsa-bangsa, tentu ada sebabnya. Pasti rancangan rencana itu berindikasi atau menunjuk melawan Tuhan. Yaitu semua tindakan di luar kebenaran dan keadilan. Kalau Tuhan mencintai keadilan kebenaran, lalu bertindak tanpa kebenaran keadilan, tidak mungkin. Jangan merumuskan suka-suka dong. Kalau Allah bertindak secara sewenang-wenang dengan tindakan yang tidak bisa dimengerti, kalau Allah bertindak sewenang-wenang dengan tindakan yang tanpa alasan, maka tindakannya bukan saja tidak memberi pelajaran bagi manusia yang hidup, tapi juga menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang kejam, yang tindakannya tidak bisa diteladani. Tetapi sesungguhnya Allah bukan demikian. Bumi penuh kebaikannya, dan ia mencintai kebenaran dan hukum. Haleluya. Saya tidak bisa ngerti kalau orang-orang itu punya pandangan Allah menetapkan orang selamat, yang lain binasa.
Saya tidak bisa ngerti. Kalau kita merapat dengan Tuhan, kita menyatu dengan pribadi Allah, kita punya hati yang duka cita lihat orang binasa. Tidak mungkin Allah begitu. Itu yang membuat saya kemudian menggali Alkitab habis-habisan. Apa jawabnya ini sebenarnya? Dan saya bersyukur kita menemukan ini, saudaraku. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menemukan ini, sungguh. Karena tidak pernah ada buku yang menulis ini. Kalau ada, saya nggak membacanya. Baru. Jadi kalau kita melihat orang dibinasakan Tuhan, kita nggak berani bilang, kenapa sih Tuhan? Nggak berani. Cuman nurani kita berkata, kejam juga ya. Betul nggak? Allah kita tidak begitu. Kenapa Allah membinasakan dia? Pasti ada alasannya. Sebab dia mispat, adil, sedekah. Tindakannya tidak bisa dipersalahkan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 33 ayat 10, kita baca ulang. Ayat 10 saja ya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Rencana di situ etsah. Etsah, kata ini lebih tepat diterjemahkan permufakatan. Maka dalam bahasa Inggris diterjemahkan counsel. Permufakatan. Bukan planning. Saya nggak tahu, bahasa Indonesia suka menerjemahkan yang begini-begini, jadi kita stres juga. Kalau kita melihat bahasa aslinya, kadang-kadang kok bergesernya agak lumayan gitu, saudaraku. Makanya kalau orang mau merumuskan doktrin, harus tahu bahasa asli dan cakap dalam melihat latar belakang. Allah menggagalkan permufakatan, the council. Etsah, itu permufakatan. Bangsa-bangsa di situ goyim. Goyim itu artinya kafir. Tetapi kalau umat Tuhan, people, ya, itu people, kahal itu umat. Tapi kalau goyim itu bangsa asing. Ini menunjuk bangsa-bangsa di luar umat pilihan atau menunjuk bangsa kafir. Terus? Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Oke. Mengapa Allah menggagalkan atau mematahkan permufakatan bangsa-bangsa? Permufakatan bangsa-bangsa kafir tersebut pasti bertentangan dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Maka rancangan mereka dipatahkan atau dibatalkan oleh Tuhan. Tuhan pasti memiliki alasan mengapa bertindak demikian, saudaraku. Jadi, kalaupun kita tidak tahu, kita tidak boleh lalu membuat rumusan, emang Tuhan maunya begitu. Itu kebijakan Tuhan, kita tidak perlu tahu. So, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Oh iya, tapi kita harus mengatakan Tuhan tidak mungkin berbuat salah. Dia tidak mungkin mencelakai, melukai orang, karena adil. Tidak mungkin Tuhan menghukum orang yang tidak bersalah, atau memberikan reward, upah kepada orang yang tidak berjasa, betul? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu sudah cukup memberi pelajaran kepada kita, maka bersikaplah hati-hati. Alkitab mengatakan kan tadi, saudaraku sekalian, bersikaplah, takutlah akan dia. Ya. Kenapa harus takut akan dia? Ada tatanan. Sekarang bayangkan kalau tidak ada tatanan dan Allah bertindak tanpa tatanan, kita takut juga, takut akan dia. Kenapa takut? Ya dia suka-suka. You ngerti nggak? Hubungan antara Allah dan umat mana bisa harmoni? Betul nggak? Kalau kita punya orang tua, wah menyeramkan. Tapi kita tahu pulang tidak tepat waktu, lambat di atas jam 10, papa marah. Ya, mama marah, jangan pulang di atas jam 10. Udah tahu tatanannya. Tapi kalau orang tua yang pulang jam 6, kalau dia marah, marah aja. Wah gila kita ketemu orang tua begitu. Betul nggak? Kalau kita tahu, makan itu jangan bunyi. Setelah makan taruh piring ke tempat cuci piring. Udah tahu kan, mama nggak marah. Tapi kalau kita nggak tahu, kita taruh piring, jangan. Nggak boleh. Jadi gimana? Ya pokoknya suka-suka dia. Gila nggak kira-kira? Pakai dong. Amin. Makanya belajarlah Alkitab. Mengapa Alkitab ditulis dari Kejadian sampai Wahyu? Supaya kita melihat peta karakter Tuhan
berkenaan dengan hidup kita. Makanya kan lagu ini kan berarti sekali, saudaraku sekalian. Roh Kudus, roh kebenaran. Terus, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di dalamnya. Kalau orang gak tahu kebenaran, ngawur. Tuhan hukum, dia bilang, aku gak tahu kok Tuhan hukum, mestinya kamu belajar. Kamu lebih senang nonton daripada kamu belajar. Mestinya kamu ke gereja, kamu tidak ke gereja. Bagaimana kamu bisa tidak disalahkan? Yang ngerti saja belum tentu melakukan kok. Amin. Kecuali kamu ada di pedalaman, kamu gak dengar firman, gak bisa disalahkan. Nah, kamu naik mobil cuma 5 menit, kamu tidak belajar firman. Aduh, banyak orang sombong. Saya sih bukan marah, susah, saudaraku. Kenapa kamu gak belajar? Hidup ini singkat. Tapi ya sudah, kalau gak mau. Yang sibuk kerja, rapat sibuk, kubrak-grubuk, wah macet udah, terlambat juga udah nongol dah. Saking pengen mendengar. Yang begini bagaimana gak dilindungi Tuhan? Bagaimana gak diistimewakan Tuhan juga? Jangan bilang, oh Tuhan istimewakan dia, kok dia enggak? Different ma'am. Makanya belajarlah kebenaran. Firman-Mu, ya Tuhan, menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu selalu. Pokoknya saya mau jalan terus. You mau ikut, you mau gak ikut, gua tinggal. Gua gak salah. Saya gak salah. Saya sedih, saudara. Banyak orang tidak melihat kekekalan yang dahsyat. Apalagi kalau sudah kaya. Aduh, dia pikir dia bisa terbang di surga dengan duitnya. Kasihan kamu. Mengapa Allah menggagalkan atau mematahkan permufakatan bangsa-bangsa? Permufakatan bangsa-bangsa kafir tersebut pasti bertentangan dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Ya, maka Tuhan pasti memiliki alasan kenapa bertindak demikian. Adapun kata rancangan dalam teks aslinya adalah makasyabah. Kata makasyabah juga berarti apa yang dipikirkan, thought dalam bahasa Inggris. Kata makasyabah ini sejajar dengan kata mesyamah yang diterjemahkan sebagai rencana dalam Ayub 42 ayat 2. Apa yang kau rancang tidak pernah gagal. Artinya apa yang kamu rancang, yang kau pikirkan Tuhan, engkau laksanakan. Itu kalau di Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Tapi yang ini beda. Apa yang dirancang oleh mereka yang bertentangan dengan kebenaran akan ditiadakan. Tapi terjemahan ini berarti juga dikacaukan. Tidak akan terwujud. Kalau dalam Ayub 42 dikatakan, yang kau pikirkan mesyamah. Kalau dalam kitab, dalam Mazmur, ini makasyabah. Mesyamah, ini senada. Kalau yang dipikirkan, dirancang oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini, yang kafir ini, ditiadakan, dikacaukan. Ingat ketika Menara Babel dikacaukan? Oke. Tetapi kalau di Ayub 42:2, rencanamu, tidak ada rencanamu yang gagal. Rencanamu itu mesyamah.
Tidak pernah gagal artinya pasti terlaksana, batsar. Memiliki banyak akses artinya. Ada jalan untuk memenuhinya. Itu luar biasa. Jadi bukan gagal dalam arti gini loh saudaraku. Apa yang dipikirkan mesyamah itu di kitab Ayub ya. Itu tidak mungkin gagal, batsar. Artinya akan terlaksana. Atau banyak akses atau banyak jalan. Enggak sekarang terjemahannya begitu. Ada banyak akses. Dulu juga saya bingung kenapa artinya begini ya. Ada banyak akses. Batsar artinya enggak ada banyak akses. Oh, jadi jangan dipikirkan bahwa apa yang dirancang Tuhan dinaskahkan nanti jadi. Misalnya Allah sudah mikir bagaimana dapat nilai 100. Dia bikin nih 5 tambah 10 tambah 50. Ini sampai dapat sekian. Nah, yang dipikirkan Allah itu pasti dilaksanakan. Hasil akhirnya ya tergantung dari manusia yang terlibat di dalamnya. Allah melaksanakan yang dipikirkan. Aduh, aku bikin Ayub sempurna. Kasihan ini punya istri kayak begitu, anak-anak begitu. Aku singkirkan. Allah melaksanakan, tapi hasil akhirnya tergantung Ayub. Allah tidak pernah gagal dari apa yang dimesyamah, dirancang Tuhan. Allah tidak pernah badshare, tidak punya akses untuk melaksanakan yang dipikirkan. Tidak mungkin Tuhan sudah merancang, nanti ku bunuh itu anak-anak Ayub. Mungkin sudah waktunya dibunuh bisa jadi. Tapi gini, aku buat nanti Ayub begini. Nah, yang dipikirkan dilaksanakan, hasil akhirnya tetap tergantung manusianya. Itu untuk kasus Ayub. Beda ya. Untuk kasus yang satu ini, yang dirancang bangsa-bangsa, makas syabah, yang dimakas syabah bangsa-bangsa, di Nun dikacaukan. Jadi nggak akan bisa dipenuhi. Kalaupun diadakan, tidak akan mencapai tujuan seperti yang mereka mau. Karena tidak mungkin, itu melanggar tatanan keadilan Tuhan. Jadi kata gagal atau menggagalkan di Mazmur 33:10 tidaklah sama dengan pengertian kata gagal menggagalkan di Ayub 42:2. Maka jangan digandeng bareng-bareng kayak kereta api. Pokoknya ayat ini digabung-gabung nih loh. Ayatnya ini. Artinya Allah tidak pernah gagal. Loh, ini Ayub kasusnya apa? Mazmur Ayub kasusnya apa? Yesaya kasusnya apa? Ini luar biasa. Kalau orang yang tidak belajar kan, oh ya ayatnya semua sama. Lah, kata menggagalkan aja macam-macam, kata rencana rancangan aja macam-macam. Lihat dong. Saya tidak tahu kenapa teolog-teolog dulu tidak teliti. Tidak mengatakan saya lebih pinter. Mungkin pada zaman itu ya belum dibutuhkan sedalam ini. Karena situasi dunia bagaimana, ada pandangan teologi bagaimana menjawab masalah itu. Tapi seandainya saya hidup pada zaman itu, saya ngomong begini, saya dibakar. Dipancung. Asli. Jadi yang sesat itu dianggap sesat. Dianggap sesat lalu mesti dihukum. Disingkirkan sampai dibakar. Kan dianggap penyesat. Kalau melawan gereja, tidak sama dengan ajaran gereja, waduh. Bisa dibakar. Untung saya hidup di abad 21. Iya, tinggal nama doang saya. Teologi Erastian lenyap. Lalu orang kalau melihat saya, wah Pak Eras mah Arminian. Oh, enggak, saya enggak Arminian. Arminian sama saya beda pandangannya. Oh Calvin, enggak Calvin juga. Agustinus tidak, Pelagius juga tidak. Lalu pandangan apa? Jadi tidak boleh menggabungkan Ayub 42:2, Mazmur 33:10-11 digabung lalu ditarik kesimpulan, digandeng, digabung lalu ditarik kesimpulan. Pasti dipaksakan kesimpulan itu. Dua perikop tersebut memiliki konteks yang berbeda. Selama ini perikop-perikop tersebut digabung kemudian disimpulkan bahwa Allah tidak pernah gagal atas semua yang dirancangnya. Kesimpulan yang membangun premis yang salah
bisa membahayakan pola berpikir orang percaya. Sungguh-sungguh pemikiran yang kacau dan bisa, mungkin kata menyesatkan ini agak kasar ya, diganti saja, bisa salah aja gitu deh. Sebab kalau sesat itu secara fundamental. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat, kita nggak bisa bilang sesat. Salah saja deh. Karena itu tidak kesalahan yang fundamental. Jadi kalau saudara kita punya pandangan begitu, kita nggak usah berkelahi. Kau tetap saudaraku. Tapi biasanya kita nggak sesat, itu masalahnya. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, nanti kita lihat di surga bagaimana nasib kita masing-masing. Itu aja, ya. Dalam Mazmur 33 ayat 11 tertulis, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Nah, kata rencana dalam teks aslinya etsah, permufakatan. Tetapi permufakatan Tuhan tetap selama-lamanya. Dan rancangannya, apa itu? Rancangan hatinya turun-temurun. Ini perhatikan, kata rencana itu etsah, permufakatan. Sedangkan kata rancangan yang kedua, maka syabah. Terus terang ya, kalau saya mau jujur, ini terjemahan Indonesia kita pusing. Kenapa di atas rancangan dulu atau rencana? Pusing. Mestinya rancangan dan rencana agak dibedakan. Tapi ini campur aduk bolak-balik. Jadi saya pikir, loh kok begini ya? Tapi kita lupakan aja. Etsah itu artinya permufakatan. Sedangkan, jadi kacau juga ya. Mestinya di atas itu rancangan. Bukan rencana. Yang kedua baru rencana. Sebab kalau rencana lebih dekat dengan kata maka syabah. Sedangkan rancangan lebih dekat dengan kata etsyab. Tapi ya udah, ini sudah begini. Begini aja deh saudaraku ya. Maksud ayat ini bahwa apa yang direncanakan Tuhan dan yang ada dalam hatinya pasti dipenuhi. Nah, kalau kita mempersoalkan kata permufakatan, bahwa apa yang dipermufakatkan Tuhan tetap selama-lamanya, kita tanya, kok Tuhan punya permufakatan? Betul nggak? Permufakatan kan lebih dari satu, bro. Jangan pakai permufakatan dong. Oh enggak, ada. Ketika Kejadian 1:26-27 berkata, marilah kita menciptakan. Itu permufakatan. Permufakatan Tuhan turun-temurun artinya bahwa rancangan menciptakan manusia dengan maksud yang terkandung dalamnya pasti terpenuhi. Pasti mencapai tujuan. Bahwa Allah merancang adanya manusia yang segambar dengan dirinya, yang menjadi corpus delicti, itu pasti tercapai. Pasti. Tapi jangan berkata si A, si B, si C, si D, si E, si F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, H, R, S, T, U. Jangan berkata begini ya. Oh ya. Tapi Tuhan memilih ini. Tuhan memilih ini. Ya. Oke. Tuhan gak memilih ini. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dia pilih ini. Gak pernah gagal. Yang gak pernah gagal itu rancangan besar menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Adapun manusia, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak nanti Tuhan tidak adil dong. Kan neraka bukan soal 3 bulan, soal kekekalan. Dan orang harus menuai apa yang dia tabur. Amin, saudara. Nangkep gak saya ngomong apa ini? Dia tidak pernah, rancangan Allah pasti dipenuhi. Rencananya pasti akan kesampaian tujuan. Tapi tujuannya adalah Allah menciptakan manusia menjadi keluarga Allah. Saya pernah punya satu tulisan judulnya Allah membangun keluarga. Allah pengen punya anak-anak, Allah mau berinteraksi dengan mereka. Tidak akan gagal. Tetapi jangan kita mengatakan yang tidak gagal itu per individu. Kalau si B, si D, si itu bisa. Kalau si A, itu gagal, C gagal. Jangan. Kalau individu tidak. Tapi rencana besarnya pasti. Sebab kalau individu Allah juga tentukan. Itu melanggar tatanan. Tuhan gak adil. Oh gak bisa, itu keadilan Tuhan. Gak mungkin. Keadilan Tuhan beda sama keadaan kita. Oh gak mungkin, kita gambar Allah.
Kita contoh siapa? Kita belajar dari apa? Karena Allah berkata kamu harus sempurna seperti Bapa. Kalau Bapa tidak jelas karakternya, main suka-suka sendiri, gua gak tahu bagaimana mencontoh beliau. Tapi yang jelas Allah jelas tindakannya dan punya alasan dalam seluruh tindakannya. Amin.